Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Sandi Kurniawan selaku dosen mata kuliah Internet of Things dan juga teman-teman penonton sekalian yang telah menyediakan waktunya untuk menonton video ini. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita semua rahmat sehingga sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas dan dapat menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Devin Januarsiaan dengan NIM 240601211401158 dari kelas B Program Studi Informatika Angkatan 2021 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tahapan dalam pembuatan proyek pemantauan pasien dengan sensor suhu menggunakan Tinkercad. Di video kali ini, saya mencoba untuk memantau kesehatan pasien dari segi suhu untuk memeriksa apakah pasien mengalami demam atau tidak dengan bantuan sensor suhu menggunakan sirkuit Tinkercad. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen. Oke, baik. Sudah share screen ya. Sudah record juga ya. Oke. Pertama-tama saya akan ke Google Chrome, terus ke Tinkercad. Ini saya sudah login ya. Lalu saya akan create new circuit aja. Jadi di sini saya langsung aja mengganti namanya menjadi temperature monitoring of patient. Oke. Temperature monitoring of patient. Jadi pertama-tama kita butuh, saya terusnya dulu. Oke. Pertama-tama saya membutuhkan 3 resistor. 1, 2, 3. Jadi resistor ini berfungsi untuk mengatur jumlah arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Selanjutnya saya butuh breadboard small. Mungkin sekalian saya taruh juga ya. Mungkin nanti aja deh. Saya pisahkan dulu sebentar. Oke. Jadi breadboard small ini berfungsi sebagai konduktor listrik atau tempat untuk melekatkan kabel. Next, saya butuh Arduino. Nah, ini Arduino Uno R3. Bentar, saya terus ini. Saya pisahkan dulu. Sebentar. Oke. Nah, jadi Arduino Uno R3 ini membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika berfungsi sebagai arena prototyping sirkuit microcontroller. Next juga, saya membutuhkan temperatur sensor TMP36 ini. Nah, jadi temperatur sensor TMP36 ini merupakan tegangan rendah sensor suhu Celcius presisi. Temperatur sensor ini juga memberikan output tegangan yang berbanding lurus dengan suhu Celcius. Next, saya butuh LED RGB. Mana ya? Oh, ini. LED RGB ini fungsi utamanya itu adalah merasakannya, merepresentasi juga dan menampilkan gambar gitu. Bisa warna-warna gitu juga dalam sistem elektronik. Gitu. Oke, jadi mungkin saya akan langsung saja untuk masang-masangnya, proses pemasangannya. Jadi pertama-tama saya akan menaruh 3 transistor ini di, sebentar, saya ini dulu di sini. Di K, di nomor 5, no, sini, sama di sini. Oke. Oke. Next, saya akan naruh juga ini di sekitar sini, di sini. Oke. Nah, nanti juga saya membutuhkan kabel ya teman-teman. Jadi kabel-kabel itu untuk kayak menyambung-nyambung semua tuh, agar bisa lancar lah proyek ini gitu.
dan bakal bisa lancar juga karena kabel-kabel itu. Oke, jadi kabel-kabel itu seperti ini nih. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, ini kabel gitu. Next, mungkin TMP-nya saya taruh sini ya. Sebentar, saya taruh di sini. Oke. Nah, oke, saya rasa udah semua. Sip. Next, kita akan langsung aja men-setting kabel-kabelnya, teman-teman. Jadi dari sini, saya akan taruh di sini. Nah, kita bisa ganti warna, teman-teman. Jadi ini ganti warna. Sebentar. Oh, nah ini kita bisa buang aja. Nah, kita bisa klik lagi. Kita ganti warna ke sini, teman-teman. Nah, ini bisa hitam, merah, orange, kuning, hijau, dan seterusnya. Bebas. Tapi saya ganti warna hitam saja di sini. Oke, next kita akan setting di sini, teman-teman. Ini saya akan taruh di sini, di pin nomor 11. Nah, dia 11. Kita ganti warna lagi aja, teman-teman. Ganti warna hijau. Ini next kita akan taruh lagi ini di sini. Nah, kita ke 10 ya, teman-teman. Ke D10, pin D10. Oke. Next kita nomor 9 kita taruh di sini. Nah, kita ke 9. Oke. Oke, next kita akan bikin kabel dari power. Jadi power itu dia itu kayak gitu ya, teman-teman. Kita taruh di sini. Kita ganti warna merah. Oke. Next kita akan volt. Jadi kalau volt itu dia adalah tegangan arus listrik yang keluar gitu, teman-teman. Nah, kalau JND itu dia adalah singkatannya dari ground. Jadi ada beberapa pin di JND di Arduino yang salah satunya dapat digunakan untuk menghubungkan juga nih. Nah, ini nih JND ini menghubungkan ke sirkuit gitu. JND juga merupakan tempat semua tegangan dapat diukur dan juga melengkapi rangkaian listrik. Inilah titik nol dan dengan menghubungkan komponen seperti LED ke sumber daya dan ground komponen menjadi bagian dari sirkuit dan harus akan mengalir melalui LED dan menghasilkan cahaya gitu. Bentar, ini sudah ke record belum ya? Oke, sudah. Maaf teman-teman, kadang saya takut-takut ke record. Nah, next kita akan bikin kabel saja. Jadi dari sini. Ini kita akan bikin ini, teman-teman. Oke. Mungkin di sini aja. Kita akan taruh di A1, teman-teman. Nah, kita ganti warna aja, warna hijau. Ini biar nggak salah paham ya, teman-teman, biar beda juga. Next, kita akan JND-nya. Kita taruh di sini, teman-teman. Yep. Sini. Oke. Sip. Oke. Next, kita akan bikin kabel lagi. Dari sini, teman-teman. Yang negatif sini. Yang negatif ini ya, teman-teman. Sini. Kita taruh di ini, taruh di JND, teman-teman. Nah, ini kita ganti warna lagi aja, warna hijau. Next itu kita taruh yang plusnya, teman-teman. Kok ganti. Oke. Next. Dari sini kita dari sini ke 5V. Jadi kalau 5V itu maksudnya adalah kayak 5 volt gitu, teman-teman. Oke. Sudah semua. Sudah semua. Oke. Next-nya itu kita akan langsung ke sini, teman-teman. Sebentar. Code. Nah, code ini kita bisa buang saja, teman-teman.
dibuang saja. Karena awalan kita akan bikin yang baru. Jadi kalau dari sini pertama-tama kita akan bikin notation-nya dulu. Title block comment. Di sini kita bikin aja. Save. Describe your code here kita bikin ya teman-teman. Kita bikin patient monitoring. Oke. Next kita bikin comment. Komennya ini adalah temperature monitoring. Oke. Next-nya ini recordnya sebentar. Oke. Create variable kita akan bikin temperature. Nah, kita akan temperatur ini nggak usah diapa-apain, sorry. Yang ini aja kita perlu. Nah, jadi kayak ada suara plek. Nah, itu artinya kayak sudah terset ya teman-teman, kayak sudah tersambung gitu. Kalau misalnya gak ada suara plek-pleknya itu berarti nggak tersambung teman-teman. Bisa jadi project yang kita buat pun juga nggak sesuai apa yang kita mau gitu. Next, kita akan buat inputnya teman-teman. Di sini kita akan ambil temperature sensor on pin. Nah, ini gunanya apa? Jadi di sini kita akan bakal ganti ke A1 teman-teman. Sesuai dengan kabel yang sudah kita taruhin teman-teman. Nah, ini. Unitnya kita bisa ganti ya teman-teman, bisa ke Fahrenheit atau Celsius. Di sini saya ganti Celsius saja. Kalau mau Fahrenheit pun nggak apa-apa, saya ganti Celsius saja. Next, kita akan lanjut ke kontrol. Nah, kontrol ini, jadi kita bisa tahu nih dari mana-mananya kalau pasien itu demam atau tidak demam, ataupun kayak demam parah gitu teman-teman. Jadi kita bakal tahu suhunya itu dari sini juga teman-teman. Nah, kita akan ambil yang if ini aja, if dan ini. Plok, tuh. Teman-teman bisa dengar ya, plok, plok. Oke, itu artinya sudah tersambung. Next-nya kita akan bikin map-nya. Di sini kita akan buat 3 juga ya teman-teman, karena biar tahu nih nilai-nilainya yang sebelum yang kurang dari, mau yang lebih dari juga teman-teman. Nanti seperti ini nih. Nah, oke. Next-nya kita akan ubah dulu ini menjadi 36 karena emang ini juga 36 karena emang juga kurang dari 36 juga itu yang awalan, terus nanti pertengahannya itu yang normalnya, dan terakhirnya ini kita bikin yang lebih dari teman-teman karena ini kayak lebih tingginya gitu. Ini kita juga ganti ke lebih dari ya teman-teman. Oke, sudah kurang dari lebih dari. Sip. Next-nya kita buat ke output teman-teman agar kita tahu lampu-lampunya nanti nyalanya warna-warna apa. Jadi kita bisa tahu ya warna-warna sini juga teman-teman dari warna RGB LED-nya ini. Sorry, kayak salah. Oh, ini salah teman-teman. Ntar saya ulang dulu, maaf. Jadi kesini lagi kita bikin if then, kita bikin math-nya. Sebentar. Oke, nah ini kita ganti lagi nih, jangan lupa 38 lebih dari. Nah, tadi outputnya ada yang kurang ya teman-teman. Oke, nah di sini jangan ke atas ya teman-teman. Sebelum itu kita bikin temperaturnya dulu nih dari sini. Title ini ya. Nah, cakep. Sekarang tinggal warna. Warnanya untuk ini saya ganti warna ini aja. Tuh, mungkin ini aja nggak apa-apa. Lalu nextnya kita ganti warna ini. Untuk yang paling panasnya ini. Oke. Jadi warna biru muda ini menunjukkan bahwa pasien kurang dari 36, yang dimana menandakan pasien itu ya suhu temperaturnya badannya itu ya dingin gitu dan nggak panas dan nggak demam. Sementara yang kedua ini warna menandakan bahwa suhu pasien ini nih ya normal gitu, ya bisa dibilang stabil lah. Dan yang merah bisa dibilang bahwa pasien ini demam gitu, bisa demam parah juga. Oke, kita akan langsung saja kita akan simulasi, tapi sebelumnya sekedar info untuk teks di sini juga kita bisa lihat ya codingannya di sini. Ataupun juga bisa codingannya aja, tapi di sini saya milihnya yang blok saja teman-teman ya, untuk ini project yang kita buatnya. Untuk ini juga jangan lupa ya teman-teman pinsnya. Nah, jadi LED pinsnya ini jangan tiga-tiga teman-teman. Teman-teman harus lihat juga di kabel dan di mana teman-teman
ubah. Jadi misalnya 11, 10, 9, kalian buat sini juga teman-teman. 11, 10, 9, ini juga sama teman-teman ya. Karena kalau misalnya nanti ketiga-tiga gitu teman-teman, dia nggak akan nyala teman-teman RGB LED-nya gitu. Dan kalau misalnya ini pun kebalik teman-teman, jadinya ya nggak nyala. Maksudnya nyalanya nyala tapi nggak sesuai kayak apa yang kita mau teman-teman. Jadi kayak yang awalnya biru terus merah itu bakal jadinya ke warna lain teman-teman gitu. Ini nanti saya coba beritahu ya. Coba ini udah benar teman-teman. Coba saya akan start simulasi dulu. Oke, nah ini kan biru ya teman-teman yang sesuai dengan warna apa yang kita mau. Ini saya ini dulu. Sip. Nah, kita lihat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya eh, suhunya itu di bawah ataupun kurang dari 36 derajat Celcius, nah dia itu bakal dingin teman-teman tuh. Bisa dibilang bahwa pasien ini nih nggak demam gitu, karena ya dingin banget gitu suhu tubuhnya. Sementara kalau di 36 derajat Celcius, 37 dan 38 ya teman-teman. Nah, itu dia hijau yang dimana menandakan bahwa dia itu masih stabil ya teman-teman, masih normal lah gitu. Nah, sementara kalau lebih dari 39, nah 39 nih. Lebih dari 38 lah teman-teman ya. 39 kan udah lebih dari 38 tuh. Nah, 39 derajat Celcius sampai seterusnya nih. Nah, itu bisa menandakan bahwa dia itu sudah udah demam gitu teman-teman gitu. Nah, tuh saya dilihat teman-teman ya. Emang kalau mau lihat hijaunya itu nggak bisa dari jauh juga sih teman-teman, karena ya cukup cepet juga kan, harus deket kayak gini nih. Nah, jadi kalau kurang dari 36 dia biru, 36 hijau, 39, nah seterusnya itu ya merah gitu teman-teman. Ini sudah sesuai dengan apa yang warna yang kita mau ya teman-teman. Nah, jadi maksud saya tadi sebelumnya kan saya bilang tadi ya LED pins-nya kayak kebalik itu teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya kita buat ya teman-teman 9, 10, 11 gitu teman-teman. Ini juga kita bikin 9, 10, 11. Ini juga sama teman-teman. Oh sorry, ini 9, ini 11. Nah, ini kebalik ya teman-teman. Agak ngurut gitu dari apa yang ini. Nanti kalau kita start simulation tuh warnanya nanti beda teman-teman. Nah, jadi warnanya ungu gitu. Well, sebenarnya sih kalau menurut saya nggak salah ya teman-teman, tapi mungkin yang lebih benarnya itu lebih tepatnya, kalau lebih tepatnya 11, 10, 9 teman-teman, sesuai urut dari ini teman-teman. Ini dari ini. Nih. Jadi kalau misalnya teman-teman dari kayak 13 gitu, ya awal itu harus 13 teman-teman dari sininya. 13, 12, 11 gitu. Jangan dari kayak 11, 12, 13 gitu teman-teman. Gitu. Tapi sebenarnya ini juga bisa lihat ya teman-teman. Tuh, warnanya juga bakal kelihatan kok gitu. Tuh. Tapi ya mungkin lebih baiknya ini kita ngikutin aja. Nah, kalau tiga-tiga gimana? Kalau tiga-tiga kita akan coba ya. Dia nggak akan nyala teman-teman lampunya nih. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk mengaplikasikan ini juga, karena ini juga penting banget teman-teman. Nah, kayak tadi kan sebelumnya kan si tiga-tiga itu teman-teman. Nah, kita coba start simulation. Nah, dia nggak nyala teman-teman. Karena emang di sini pun juga nggak ada kabel yang nyambung gitu teman-teman ke resistornya gitu, ke LED RGB-nya dan lain nggak, dia nggak nyambung gitu. Jadi emang ini salah banget ya teman-teman gitu. Jangan lupa, intinya adalah tips dari saya, jangan lupa ini LED pins-nya untuk diganti ke sesuai dengan kabel yang kalian teman-teman untuk nyambungkannya gitu. Jadi saya ganti dulu teman-teman. 11, 10, 9 lagi. Oke, kita satu lagi aja, nggak apa-apa. Coba lagi. Nah, udah benar ya teman-teman ya. Jadi kurang dari 36 dia biru yang menandakan bahwa pasien ini sehat gitu. Ya bisa dibilang nggak demam lah gitu. Mungkin kedinginan gitu. Nah, kecuali kalau yang 39 gini, nah itu bisa menandakan bahwa dia demam. Demam teman-teman. Kalau 36, 37, 38, 35 ya sekitaran segitu,
itu masih aman ya teman-teman. Tuh masih kelihatan, bisa teman-teman lihat bahwa ini hijau gitu, normal teman-teman gitu. Sekian tahapan-tahapan gitu teman-teman ya. Sekian tahapan-tahapan pembuatan proyek pemantauan pasien dengan sensor suhu menggunakan Tinkercad. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya dari kesalahan dalam langkah perkataan, perbuatan, penyampaian, dan lainnya. Sekian dari saya Devin Januar Siaan dengan NIM 2406012114018, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.